kita solanasang, selamat kita memali, lako kita mas solanasang. Nah, pada video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita rakyat dari Toraja. Tetapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Novianti Tandilo dengan NIM 1941414268, kelas 5G, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Daerah oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Sulham, SPD, MPD. Nah, lante video ya teh, lomba sana cerita rakyat batu dikwa lan bahasa Toraya ulelian pare. Ulelian parena Toraya tulaku bahasa Totemo, yamo tu ulelian parena korong solatedong. Ya tu korong, matu tu ubang tasu kyalo-kyalo, male sumalong di luto uma undaka kande. Apa den sangalo, kena tasu undaka kande. Tek bang tu di kande na napa. Male bang mi sumalong, pakalan natiro mi, lanto uma sang tempe, tuda adua kurungan, baatu kuang. Nani nawang bale. Apa masusa diala tu bale belanna, manikumuku lako tu korong, nata emo tu bale, belanna untalanan kalena male membuni. Atu iya to, natiro mi korong tu tedong, marasan kanderiu do tampo uma iya to. Male mi tu korong umpesin tamui tu tedong. Napa akadai nakwa, umpatuan bangko para kapuamu tedong. Apa moresyana lo silom bangko. Murai koraka tasimisa ete kurungan lan uma. Anta silomba uniru itu waina. Bak tumbanta tu dolo maati kurunganna. E bali mi tedong nakwa. Apa tu ada ikut lananai huai lan tambukmu. Apa ya para to muka morai. Tamale mo simisa itu kurungan tasilomba. Na paranduk kita dong untungan niru itu wailan kurungan anamukun mere. Apa ya tu korong? Na oton bangar itu tilok na rokok to uai. Na kami korong lako tedong. Iyo, dolo mo ko. Musangara katang laku dolo iko dako. Nasa repisen mi tedong mangiru. Na urungan ni taena masaya na maati mo tu kurungan na tedong. Apa ya tu kurungan na korong? Tontong bang ponno waina. Nakuami tu tedong, korong, pokade mindantar tu patalo. E bali mi korong nakwa, oh iyo, inang iko mo tu patalo sang mane. Bu arika, aku mo tu talo. Tak apa mengkondong mi tu korong rokok kurungan na tedong. Anakan disimisa itu bale diong, saya lako dia anna. Komangka tedong nakalai korong. Padamu malandona tulelian parena korong solat tedong. Nah, berdasarkan cerita rakyat korong dan tedong, saya akan mendeskripsikan fonologi dan morfologi yang ada di dalam cerita tersebut. Yang pertama adalah fonologi. Nah, di mana kita ketahui bahwa fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Nah, di dalam bahasa Toraja umumnya menggunakan aksara Latin. Namun, tidak semua aksara Latin digunakan di dalam bahasa Toraja. Ada beberapa aksara atau huruf yang sangat jarang dipakai dalam bahasa Toraja, bahkan sama sekali tidak dipakai. Misalnya huruf Q, X, dan Z yang sama sekali tidak digunakan di dalam bahasa Toraja. Di dalam bahasa Toraja terdapat 5 fonem vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Dan fonem konsonan yaitu B, K, L, M, S, dan T. Penggunaan tanda baca kutip sangat banyak digunakan di dalam bahasa Toraja. Berdasarkan cara pengucapannya dan posisi alat ucap pada saat menghasilkan fonem vokal, maka fonem vokal bahasa Toraja terbagi ke dalam 8 bagian atau jenis, yaitu yang pertama, fonem vokal depan meliputi I dan E. Kemudian yang kedua, fonem vokal akhir meliputi U, A, dan O.
Fonem vokal tinggi meliputi I dan U. Fonem vokal tengah meliputi E dan O. Fonem vokal rendah adalah A. Fonem vokal bundar meliputi U dan O. Fonem vokal tak bundar meliputi I, E, dan A. Fonem vokal panjang dan pendek atau biasa disebut fonem biasa. Fonem vokal pada bahasa Toraja dapat mengambil posisi awal, tengah, atau akhir. Nah, contoh fonem vokal A dalam cerita rakyat yang saya baca terdapat kata apa yang berarti tapi, di mana A merupakan fonem awalnya. Kemudian ada kata lan yang artinya dalam, di mana A merupakan fonem tengahnya. Lalu ada kata uma yang berarti sawah, di mana fonem A-nya merupakan fonem akhir. Selanjutnya adalah fonem diftong. Di dalam cerita rakyat yang saya baca tadi, terdapat kata yang mengalami fonem diftong, yaitu kata wai yang berarti air, di mana fonem diftongnya adalah huruf U, A, dan I. Dan kata sai yang berarti datang, di mana fonem diftongnya adalah A dan E. Terdapat juga kata riu yang berarti rumput, di mana fonem diftongnya adalah I dan U. Kemudian yang selanjutnya adalah fonem konsonan, di mana kita ketahui bahwa di dalam bahasa Toraja terdapat fonem konsonan, yaitu B, K, L, M, S, dan T. Di sini saya akan mengambil contoh dari fonem T. Berdasarkan cerita rakyat yang saya baca, terdapat kata tedong yang berarti kerbau, di mana fonem konsonan T-nya terdapat di depan kata. Dan ada kata atu yang fonem konsonan T-nya terdapat pada tengah kata. Selain contoh tersebut, terdapat juga kata bale yang berarti ikan, korong yang berarti burung bangau, dan lan yang berarti di dalam. Ketiga kata tersebut memiliki fonem konsonan yang berada pada awal kata. Selanjutnya ada kata silomba yang berarti berlumba, ungkande yang berarti memakan, dan kata male yang berarti pergi. Dari ketiga kata tersebut, di dalamnya terdapat fonem konsonan yang berada pada tengah kata. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan morfologi dalam cerita rakyat yang telah saya baca, di mana kita ketahui bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kata dan proses pembentukannya. Secara pembentukan, kata dalam cerita rakyat ini maka terdapat kata berimbuhan, baik itu berupa prefiks, infiks, maupun sufiks. Yang pertama adalah prefiks. Di dalam cerita yang saya baca, terdapat kata undaka yang berarti mencari, di mana kata ini dibentuk dari kata dasar daka yang berarti cari dan mendapat imbuhan prefiks un. Ada juga ya kata membunyi yang berarti bersembunyi. Kata ini dibentuk dari kata dasar buni yang berarti sembunyi dan mendapat imbuhan prefiks mem. Dan ada kata silomba yang artinya berlomba. Kata ini terbentuk dari kata dasar lomba yang artinya lomba dan mendapat imbuhan prefiks si. Itulah beberapa contoh kata yang mendapat imbuhan prefiks. Yang kedua adalah infiks, di mana kita ketahui bahwa infiks adalah sisipan yang dibubuhkan pada tengah-tengah kata. Nah, contoh kata yang mendapatkan sisipan di dalam cerita rakyat yang saya baca adalah kata sumalong, di mana kata ini dibentuk dari kata dasar salong yang berarti jalan. Kata ini mendapatkan sisipan di tengah-tengah kata dasarnya. Dan yang ketiga adalah sufiks.
Sufiks merupakan akhiran dalam sebuah kata. Contoh kata yang mendapatkan sufiks dalam cerita rakyat tersebut adalah kata kapuammu yang berarti besarmu dan kata tambukmu yang berarti perutmu. Kedua kata tersebut sama-sama mendapatkan akhiranmu, di mana mu merupakan kata ganti yang menunjuk pada tokoh dalam cerita. Terdapat pula kata yang mendapatkan awalan dan akhiran. Contohnya kata dikandena yang berarti bisa dimakan. Kata ini merupakan kata yang terbentuk dari kata dasar kande yang berarti makan. Kata ini mendapat prefiks di dan sufiks na. Ada pula kata untalanan yang berarti menenggelamkan. Kata ini dibentuk dari kata dasar talan yang berarti tenggelam. Adapun prefiks dalam kata ini adalah un dan sufiksnya adalah an. Yang terakhir adalah kata ulang atau reduplikasi. Nah, di dalam cerita ini terdapat juga kata yang mengalami reduplikasi, seperti kata kyalo-kyalo yang berarti setiap hari. Nah, kata ini dibentuk dari kata dasar alo yang berarti hari. Nah, jenis kata ulang ini merupakan kata ulang murni yang berimbuhan. Ada juga kata nawang-nawang yang berarti mengapung-apung. Kata ini dibentuk dari kata dasar nawang yang berarti apung. Jenis kata ulang ini merupakan kata ulang murni yang mendapat imbuhan un. Nah, demikian penjelasan mengenai deskripsi fonologi dan morfologi dalam cerita rakyat Korong Natedong. Semoga video ini dapat mengedukasi teman-teman semua. Demikian video dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.